Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mohon maaf uji kandidat pelamar ya pegawai ITS yang baru, dan yang tadi pagi saya pun juga harus bertugas mengisi sebuah event di webinar ya. Nah, semoga ini nggak menyulitkan ya waktunya bagi Bapak sekalian. Dan saya akan melanjutkan materi yang lalu, dan kalau nggak salah ya, kita kemarin sudah membahas. Ini betul sudah ya? Siap nih. Ya betul. Kalau yang ini belum rasanya ya, ingat saya ini belum. Di bagian ini ya. Nah, sebelum kita membahas fase dalam pengembangan produk, saya ingin mereview singkat saja dari pembahasan kita yang lalu, bahwa ketika kita bicara tentang konsep sebuah produk ya, atau produk konsep gitu ya, maka kita akan dibagi menjadi. Selamat tidur. Kamar. Susunya ambil dek. Semua ambil dek. Tidur di kamar. Kakak Mira. Yang pertama adalah komponen. Ya, komponen ini menggambarkan komponen inti dari sebuah produk. Sebuah produk itu pasti memiliki core komponen yang tidak mungkin kamar. kamar abang di kamar itu loh. Core komponen ini akan menjadi penentu bahwa produk itu bisa masuk ya pada suatu. Itu saya menyampaikan bahwa core komponen ini merupakan produk qualifier. Jadi produk pasti punya core komponen, pasti punya core qualifier gitu ya, order qualifiernya. Kalau dia nggak punya ciri bentuk fisik, nggak punya dimensi, nggak ada informasinya ya, nggak ada satu fitur spesifiknya, maka produk ini tidak akan pernah masuk pada suatu pasar. Nah, ketika produk ini innovatif, maka dia itu yang kita kenal sebagai package komponen dan juga support service komponen. Packaging komponen ini adalah sebuah komponen yang melingkupi dari sebuah core komponen, sehingga produk itu lebih mampu bersaing di pasar, sehingga produk yang bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama begitu ya, memiliki istilahnya itu kalau di dalam bahasa marketing itu adalah penetration gitu ya. Dia bisa bercokol lama di sebuah pasar gitu ya, maka dia pasti apakah produk itu punya sebuah harga yang bersaing, apakah produk itu punya sebuah brand yang menarik begitu ya. Seperti kalau kita kenal ada istilah Coca-Cola ya, ada istilah merek-merek Apple dan sebagainya, itu adalah brand name yang tidak hanya dia memiliki nilai paten, tapi juga dia mampu endorse supaya si konsumen itu menyenangi dari produk yang ada di pasar gitu. Jadi brand packaging komponen yang akan meningkatkan nilai jual dari sebuah produk itu. Ya, ambil contoh seperti nama Coca-Cola, Apple ya, kemudian produk-produk IT yang lainnya begitu ya, dia selalu menggunakan merek-merek yang tidak sembarangan untuk merancang ya nama merek itu ya. Nah, kemudian selain packaging, order winner itu masih harus dilengkapi juga dengan support service komponen. Servisnya seperti apa? Dan banyak sekali produk-produk di pasar yang masuk ke sebuah market itu mencoba merebut ya penguasa existing gitu ya, market leader existing itu dengan cara mendevelop after sales service-nya, supaya ketika orang sudah membeli gitu ya, dia masih konsumen ini masih in touch dengan produsennya ya, dengan cara dia memberikan berbagai macam dan lain sebagainya. Maka ini adalah service komponen yang juga dimainkan oleh perusahaan, sehingga kita sebagai pengembang sebuah produk atau dalam bahasa lain adalah inovator itu tidak hanya merancang core komponen saja,
tapi juga merancang packaging komponen dan juga merancang support service komponen. Nah, peran kita sebagai seorang industrial engineer itu akan sangat banyak sekali pada bagian merancang packaging komponen dan juga banyak juga pada bagian support service komponen. Kan dengan fase dalam kita mengembangkan produk, ya. Kalau kita melakukan pengembangan produk ya, sesuai dengan best practice yang ada dalam bukunya Ulrich ya, di sana disebutkan bahwa ketika kita mengembangkan sebuah produk itu kita memiliki fase itu ada 6 totalnya. Ya, 6 fase ini kita mulai dari fase ke-0, kemudian ada fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat hingga berakhir di fase kelima, yaitu peluncuran produk. Nah, sekarang kita lihat masing-masing fase ini maksudnya apa? Ya, kenapa dibagi? Kan ya apa yang akan dilakukan oleh seorang inovator atau pengembang produk di dalam etape dalam pendesainan sebuah produk baru. Nah, fase ke-0 ini disebut sebagai zero phase yang akan menentukan peluang-peluang pengembangan produk yang akan kita lakukan. Jadi kita akan belajar sebetulnya di sini memetakan business landscape ya. Business landscape ini adalah lanskap bisnis gitu ya. Persaingan dalam sebuah pasar itu kira-kira kompetitor kita itu membuat produk kayak apa ya, itu perlu kita identifikasi sehingga kita dengan mengidentifikasi komputer kita itu punya fitur A, B, C, D gitu ya, maka kita bisa mengetahui kira-kira peluang apa yang para komputer kita itu belum kerjakan sehingga produk kita itu memiliki keunggulan pada peluang-peluang tersebut. Ya, contoh misalnya kalau kita bicara zero phase, kita harus tahu bisnis landscape-nya atau landscape bisnisnya itu kayak apa itu pada kasus sebuah produk. Kan kalau kita melihat handphone, sekarang handphone itu kan ini ya semua bermain di sektor kameranya itu dengan memiliki kamera resolusi tinggi. Ya, pasti juga setiap produsen itu mengembangkan sebuah pixel warna yang sangat bagus sekali gitu ya, layarnya touchscreen yang sangat bagus sekali gitu ya. Nah, itu yang selalu dikembangkan oleh produsen-produsen existing ya. Namun kita lihat handphone ini yang tidak hanya bermain di kamera yang bagus dan juga gambar yang begitu ya pada layarnya ya, tapi dia berpikir bahwa sebuah handphone itu boleh jadi nanti memiliki ukuran yang agak besar kemudian ini bisa dilipat. Nah, maka dia mengidentifikasi peluang ini dengan cara memetakan bisnis landscape-nya itu seperti apa sehingga dia tahu bagian mana dari sebuah produk itu yang masih bisa dia improve yang orang lain atau komputer lain itu belum dilakukan. Oleh Apple pun juga demikian, dia mengembangkan sebuah perangkat yang memiliki sebuah keamanan jaringan yang lebih baik yang memungkinkan si pengguna itu terproteksi dari virus-virus yang aneh. Ya, begitu juga dia mengembangkan sebuah mekanisme cloud system begitu ya, sehingga si pengguna ini tidak perlu kerepotan untuk mengupgrade misalnya memori dan seterusnya. Nah, itu adalah peluang-peluang yang dipetakan oleh manufacturer ya berdasar business landscape. Kira-kira begitu. Jadi kita di fase ke-0 ini adalah memetakan business landscape ya yang para komputer itu bermain di bagian apa aja sih. Nah, sehingga nanti kita akan memilih dari situ ya apa yang belum pernah dikerjakan oleh para pesaing kita. Kemudian yang pertama ya, fase pertama atau lanjutan dari fase ke-0 yaitu adalah pengembangan konsep. Nah, konsep ini apa sih? Konsep ini adalah uraian dari bentuk, fungsinya kayak apa, tampilan produknya ini kayak apa, begitu ya. Ya, itu digambarkan dalam konsep. Maka di fase ke-1 ini tim pengembang itu mulailah kira-kira mereka-reka gitu ya. Bentuk fisiknya itu kayak apa dengan gambar-gambar sketsa. Ya, nah, di fase ke-1 ini tim pengembang itu tentu tidak bisa langsung serta-merta membuat sketsa gambar gitu ya tanpa melakukan sebuah market research. Maka di fase nomor 1 ini adalah lanjutan dari fase ke-0 di mana tadi kita mengidentifikasi bisnis, maka di sini kita akan melakukan ke market research. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menggali kebutuhan konsumen. Caranya bisa dengan menggunakan kuesioner,
caranya bisa menggunakan data mining, ya, caranya bisa dengan menggunakan misalnya adalah artificial intelligence dan lain sebagainya, atau teknologi-teknologi yang jauh lebih advance, gitu ya, untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Karena dalam kita mengembangkan produk untuk membuat prototipe begitu ya, menguji sana sini begitu ya, melakukan uji prototipe ya, melakukan launching ya, pre-launching dan sebagainya, tentu dia nggak mau rugi. Maka di dalam fase 1 ini dia ya menggali kebutuhan konsumen. Jadi nanya dulu, kamu sebagai konsumen, kalau saya buat produk kayak gini, kira-kira kamu tuh maunya fiturnya kayak apa sih? Jadi ditanya si konsumen itu ya. Toh dari kasus ini begitu ya, Toyota kita kenal ada beberapa seri yang memang didesain untuk customer yang di kategori low end ya. Anggaplah kalau dari desain Toyota itu ya, produk-produk yang menyasar kategori low end itu ada seperti Avanza ya, kemudian ada Agya begitu ya, dan seterusnya itu ya. Nggak sama dengan yang kelasnya yang Fortuner ya atau Alphard gitu ya. Maka di dalam produk Agya ini bertanya kepada si konsumen dengan cara mengidentifikasi kebutuhan pasar gitu kan. Tanya voice of customer-nya, kalau saya bikin mobil yang baru, kira-kira gambarnya bentuknya kayak gini, kamu sanggupnya beli itu berapa harganya? Oh, ternyata masyarakat tuh sanggup dibeli ya di Indonesia ini dengan harga katakanlah maksimal 125 juta on the road. Ya, maka si perusahaan ini akan menurunkan 125 juta on the road gitu ya, termasuk pajak, termasuk keuntungan perusahaan. Maka perusahaan ini boleh memproduksi ya dengan harga pokok produksi berapa. Nah, anggaplah Toyota ini kepingin profit dan lain sebagainya itu di angka 35 juta. Maka dia ya akan mendesain produknya itu dari informasi kebutuhan konsumen tadi, maksimal harganya 90 juta. Ya, 90 juta itu berarti ya untuk misalnya membuat bannya, membuat dashboardnya, membuat engine-nya, membuat joknya, membuat persnelong dan lain sebagainya itu harus maksimal 90 juta. Tahu dari mana dia itu? Ya dia tahu karena tadi sudah nanya kepada konsumen. Ya, jadi dalam hal ini ya kita akan mencoba mengembangkan produk itu berbasis pull system. Kita tanya kebutuhan konsumen dalam fase 1 atau pengembangan konsep ini ya. Langkah yang paling utama adalah mengidentifikasi kebutuhan pasar ini tadi ya. Nah, itu banyak sekali contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang mencoba menggali dari kebutuhan konsumen, sehingga dia kalau sudah punya dia akan mendevelop produknya itu sesuai dengan kebutuhan tadi, maka akan bisa meminimalkan kegagalan produk ketika dilempar ke pasar. Ya, jadi intinya ke arah sana. Kemudian setelah dia identifikasi kebutuhan konsumen, tentu dia akan punya banyak alternatif kan. Misalnya tadi gini, bagaimana untuk membuat Toyota Avanza itu maksimal harganya 90 juta. Maka alternatif 1, saya korbankan interiornya. Misalnya ya, joknya itu nggak usah pakai kulit leather case original, tapi pakai pakai imitasi aja misalnya. Itu alternatif 1. Kemudian dia kembangkan lagi alternatif yang kedua, supaya bisa 90 juta itu mungkin joknya jangan dikurangi, tetap harus dipertahankan karena terkait dengan kenyamanan. Jadi sebisa mungkin ya leather case-nya itu asli gitu kan. Nah, maka dia mengembangkan alternatif berikutnya adalah mungkin dari sisi ini tampilan luarnya, eksternalnya, eksteriornya. Itu misalnya tidak usah pakai pelek racing yang bagus ya, tapi mungkin pakai pelek biasa aja yang cast iron itu kemudian dipasang Wildorf. Nah, ini kan alternatif kedua. Nanti dia kembangkan. Ya, nanti dia mungkin bisa mengembangkan itu beberapa banyak alternatif gitu ya, sehingga nanti akan dipilih. Maka kira-kira yang dari sisi harga tadi itu, karena sudah dipatok konsumen hanya mau beli di harga 125 juta gitu ya, dia hanya boleh memproduksi 90 juta karena 35 jutanya sudah keuntungan gitu ya. Maka dia akan berpikir alternatif mana yang paling visible. Ya, apakah mengurangi standar joknya, ataukah mengurangi standar peleknya, ataukah nanti mungkin mengurangi standar ininya, body kit dan lain sebagainya. Nah, ini alternatif konsep yang dia kembangkan di tahap pertama ini. Ya, kemudian setelah ada alternatifnya, kemudian dipilih alternatifnya.
Kira-kira begitu. Sehingga kalau kita lihat gitu ya di di real ya, di produk-produk itu kan nanti ya ternyata produk-produk Avanza begitu ada beberapa seri gitu kan. Ya ada yang seri G, ada yang seri E, ada seri macam-macam gitu kan. Nah, ini adalah hasil dari proses pemilihan alternatif konsep. Ya, jadi ada yang ya mampunya beli 125 tapi kepingin yang 1300 cc ya kemudian 125 juga 125 juta dengan fitur-fitur tertentu sehingga akan ada beberapa varian di sana ya. Kemudian dari fase ke-1 pengembangan konsepnya perancangan tingkatan sistem ya, yaitu mencakup pendefinisian arsitektur produk dan uraian produk menjadi subsistem serta komponen bentuk produk tersebut. Ya, jadi fase kedua ini kita mendefinisikan arsitektur produk. Apa arsitektur produk ini? Ya, sama seperti rumah Bapak-bapak sekalian. Sebuah produk itu ternyata punya arsitektur. Jadi kalau rumah itu punya arsitek, misalnya di bagian depan itu ada ruang keluarga, ya, ruang tamu, kemudian ada ruang keluarga, kemudian nanti ada ruang dapur, ruang kamar, begitu ya, kamar mandi, gitu ya, kemudian area menjemur, ya, dan lain sebagainya. Maka produk itu ketika kita desain, kita rancang, itu kita juga menggambarkan arsitektur produk. Di mana kita paling tepat untuk menggambarkan, menempatkan misalnya tombol on off-nya. Ya, di mana kita tepatnya ya sebaiknya untuk menempatkan volume up sama volume down gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini ya itu digambarkan di dalam di dalam arsitektur produk begitu ya. Nah, nanti di dalam arsitektur produk ini sendiri nanti akan ada prosesnya ya. Jadi membuat arsitektur produk itu nggak sembarangan. Sama seperti rumah lah. Kenapa yang namanya dapur itu nggak atau jarang banget ya ditaruh di depan rumah gitu. Lebih seringnya dapur di belakang. Ya, karena kalau di depan begitu nanti ada tamu mesti harus ngasih makan. Nah, itu kan ada pertimbangannya gitu kan. Kenapa ruang tamu itu selalu di depan? Ya karena tamu itu ya diharapkan tidak masuk ke bagian dalam rumah begitu ya, apalagi ke ke dapur ya, kemudian ke ruang utama ya, ruang tidur dan sebagainya kan enggak. Maka taruh depan. Maka ada pertimbangan seperti itu. Ya, kalau prakteknya kalau kita sebuah handphone ya kita pakai Apple, kita pakai Samsung, kita pakai Mito ya, kita pakai Oppo begitu ya, kita pakai brand-brand lain itu kan selalu berbeda-beda ya. Ada yang tombol back-nya itu di bawah begitu ya. Nanti ada yang tombol back-nya itu jadi satu dengan layarnya gitu ya. Jadi satu di layar, ada yang dipisahkan dengan layar dan seterusnya. Nah, ini berbagai macam, itu adalah arsitektur produk sebetulnya. Kemudian lanjutan dari fase kedua yaitu adalah fase tingkatan detail, perancangan detail ya. Apa perancangan detail ini? Dia mencakup spesifikasi lengkap dari bentuk material dan toleransi. Nah, ini perlu kita desain Bapak sekalian, karena ketika kita merancang detail itu ya kita harus berpikir kira-kira material yang mau kita pakai apa. Desainnya sudah ada, arsitekturnya sudah ada, kita tentukan materialnya apa. Sama kan kalau kita bikin rumah itu ya, rumah sudah ada arsitekturnya, sudah tahu kebutuhan si pemilik rumahnya kayak apa, begitu ya. Kemudian kita berpikir nih materialnya mau dikasih pakai material apa, kualitas A, kualitas B, kualitas C ya, atau grade KW1, KW2, KW3 begitu ya, dan itu dipikirkan materialnya kayak apa, toleransinya bagaimana, kira-kira itu kita buat sendiri atau kita ambil dari subkontraktor kita ya, dan sebagainya. Ya, maka ini perlu dirancang ya, karena tidak semua produk itu dibuat sendiri oleh dia, tidak semua produk dibuat sendiri oleh perusahaan itu. Ya, ambil contoh ya. Anda kalau tahu laptop ya, seperti IBM ya, Lenovo dulu kan dua brand yang berbeda begitu ya. Dua brand yang berbeda ya, satunya punya kompetensi di motherboard, satunya punya kompetensi di bagian yang lain ya. Itu saling berkolaborasi gitu ya, dalam membuat produk itu kan berkolaborasi. Jadi nanti misalnya motherboardnya ambil dari sini ya, kemudian nanti layarnya ambil dari sini, harddisknya ambil dari sini dan seterusnya ya. Ya paling gampang kalau Bapak lihat di laptop masing-masing itu, ketika lihat mungkin di servis atau dibongkar begitu, Anda akan tahu nih, oh ternyata harddisk saya ini, misalnya laptop saya ini mereknya HP, ternyata harddisknya itu merek Hitachi ya, RAM-nya nanti merek misalnya adalah Kingston atau Vigen gitu kan.
nanti kalau dilihat lagi VGA-nya ternyata mereknya Nvidia, ya. Kemudian prosesornya mereknya AMD, ya, dan seterusnya. Nah, maka setiap produk itu ya selalu akan ada beberapa part ya yang dia itu tidak produksi sendiri tapi dia mengambil dari pihak lain. Maka dirancang di fase nomor 3 ya. Kemudian fase nomor 4 adalah pengujian dan perbaikan. Jadi kita mencakup konstruksi, evaluasi bermacam-macam versi produk awal. Jadi kita bikin kita bikin prototipe di sini ya dengan beberapa pendekatan. Prototipe itu nanti ada yang prototipe berupa fisik, ada prototipe yang analitik, ada prototipe itu yang fokus, ada prototipe yang menyeluruh. Nanti kalau sudah kita lalui fase-fase itu, nanti kita sampai di fase prototipe alpha dan prototipe beta. Apa bedanya? Prototipe alpha ini digunakan untuk mengetahui apakah produk sudah memiliki fungsi kerja sesuai dengan yang diharapkan. Jadi prototipe alpha itu untuk menjamin, untuk mengetes apakah produk ini sudah punya fungsi kerja sesuai yang diharapkan. Jadi nanti dia itu di trial, dicoba. Ya mungkin untuk membuatnya itu ya tidak pakai proses produksi yang sebenarnya, tapi menggunakan mesin yang sederhana ya. Kemudian nanti mungkin nyambungnya tidak harus dengan welding ya, welding yang sesungguhnya, tapi disambung dengan menggunakan misalnya adalah model rivet dan lain sebagainya. Maka dicoba. Kira-kira fungsi sudah jalan nggak? Sudah bekerja sesuai dengan diharapkan nggak? Oh, kalau misalnya ternyata belum, diperbaiki terus sampai kita yakin bahwa produk itu ya punya fungsi sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kalau ini sudah lolos prototipe alpha, nanti masuk prototipe beta. Ngapain prototipe beta ini? Prototipe beta ini akan menguji keandalan atau reliabilitas ya dengan mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang masih ada. Nah, di prototipe beta ini maka kalau tadi sudah bisa berfungsi dengan baik, maka sekarang kita buat dengan proses produksi yang sebenarnya. Jadi kalau desainnya itu dari bahannya itu adalah logam, ya misalnya logam paduan ya atau alloy steel begitu ya, logam paduan alloy steel gitu ya, maka ya kita buat dari bahan logam paduan itu. Ya mungkin logam paduannya itu antara gabungan antara kuningan, timah sama apa gitu ya. Nah itu sudah dibuat dengan bahan yang seperti itu. Kalau tadi mungkin prototipe itu hanya dibuat dari bahan misalnya kayu, plastik atau apa. Nah sekarang kalau di sini enggak, dengan bahan sesungguhnya. Nah kemudian juga selain dengan bahan sesungguhnya biasanya juga diproduksi dengan alat atau mesin produksi yang sebenarnya. Nah, kalau di alpha bisa aja kita nggak usah bikin dengan menggunakan model casting ya dan lain sebagainya, tapi kita menggunakan 3D printing karena kita hanya ingin tahu fungsinya jalan apa enggak. Tapi kalau sudah di beta maka dia harus menggunakan alat yang sebenarnya karena kita mau menguji apa kehandalannya, kereliabilitasannya. Ketika dia sudah kita desain dengan bahan, dengan alat sebenarnya, maka kita bisa menguji dia ini beneran handal apa enggak. Ya. Kemudian nomor 5, fase nomor 5 ini adalah fase ya dibuat dengan menggunakan sistem produksi yang sesungguhnya. Jadi betul-betul sudah dibuat dengan sistem produksi yang di ini produksi yang sebenarnya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah produk yang betul-betul sudah mulai dari A sampai Z, mesin produksinya itu ya mesin produksi yang sesungguhnya diproduksi di lini produksi yang sesungguhnya dan seterusnya. Jadi betul-betul sudah sudah real gitu ya, sudah siap dilempar ke pasar. Jadi di fase kelima ini atau fase yang terakhir ini sudah menunjukkan produk ini betul-betul siap untuk diperkenalkan atau dijual kepada konsumennya. Nah, ya kemudian berikutnya ya di dalam fase pengembangan produk itu jadi di dalam fase pengembangan produk ini ada beberapa ilustrasi. Memang di antara ke-6 ya, mulai dari 0 sampai fase ke-5 ini yang paling banyak menghabiskan resource itu adalah fase ke-1, yaitu pengembangan konsep. Nah, di bagian inilah nanti sebetulnya dalam kita melakukan pengembangan produk itu fokus utama kita itu di fase 1 ini. Ya, mulai dari identifikasi kebutuhan pengguna, kemudian mendevelop kira-kira alternatifnya kayak apa, fiturnya kayak apa, kerancangannya gitu ya, menggambar, membuat sketsa itu di fase 1 yang nyata-nyata menghabiskan banyak sekali waktu dan tenaga yang ada dalam perusahaan kita. Nah,
pengembangan konsep tadi itu fase 1 itu kalau kita breakdown itu kira-kira bentuknya kayak gini ya Bapak sekalian. Kalau kita breakdown, kita perjelas lagi begitu ya. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan pelanggan. Nih, tulang punggungnya di sini nih. Ya, kemudian setelah ini kita tentukan spesifikasi dan targetnya. Kita buat spesifikasinya kayak apa, targetnya kayak apa, kita tentukan nanti di sini. Kemudian setelah kita tahu spesifikasi, tahu targetnya, kita desain konsep-konsep produknya kayak apa. Ya, tadi kan saya bilang kita mendesain alternatifnya. Setelah kita punya alternatif, maka langkah berikutnya adalah kita tentukan, kita pilih konsep mana yang terbaik di antara alternatif yang ada. Kemudian kita uji konsep itu. Nah, kita uji konsep itu di bagian ini ya ada kalanya ya itu dia membuat prototip kecil, sederhana. Ada kalanya enggak membuat prototip, dia hanya melempar kepada sebuah fokus group discussion untuk mengetahui feedback dari para pengguna. Ya, kenapa nggak dibuat prototip fisik sebenarnya? Karena di sini emang belum sampai di fase keempat tadi. Fase keempat kan prototipe ya. Di sini belum fase keempat, masih fase ke-1. Sehingga ada yang menguji konsep produk itu dengan cara melakukan fokus group discussion untuk menunjukkan ini loh sketsa gambar kita, kira-kira feedback dari Anda sebagai konsumen itu kayak apa. Ya, kemudian berikutnya adalah menentukan spesifikasi akhir. Ya. Nah, proses iterasi yang panjang nanti ada spesifikasi akhir di sini kayak apa. Kemudian kita buat rencana dan pengembangan. Nah, selama proses itu berjalan, ya tim itu juga melakukan ini ya sekalian. Ya, proses analisa ekonomi produk, benchmark produk kompetitor, begitu ya. Kemudian juga membangun model pengujian prototip produk yang sederhana. Jadi selama proses ini berjalan, ini dilakukan ini. Kira-kira kalau kita analisis biayanya berapa sih untuk bikin prototip itu? Itu dicoba diperkirakan. Ya, dihitung lah secara kasar begitu ya. Kemudian dia membenchmark produk kompetitor. Dilihat produk kompetitor ini kenapa sih kompetitor itu kok laku? Ya, kompetitor itu kenapa kok banyak yang beli, banyak yang pakai, gitu kan? Nah, beberapa kasus juga pengembang produk ini ya mengundang beberapa konsumen loyal dari produk kompetitor, diundang untuk ditanyain kira-kira Anda suka produknya kompetitor kami itu kenapa? Itu digali informasinya. Ya, itu contoh ya. Kemudian nanti juga dia membangun model pengujian sederhana. Ya, bukan prototip yang lengkap seperti yang nanti kita bahas di fase keempat, tidak, tapi membuat prototip simple sederhana tapi bisa menggambarkan keinginan si konsumen tadi. Nah, nanti detailnya bisa Anda baca di sini gitu ya. Saya langsung saja. Nah, di bagian sini tadi sudah saya sebutkan bahwa ada analisa ekonomi produk ya, itu nanti dia lakukan ini menghitung kira-kira berapa HPP-nya secara umum begitu ya. Kemudian nanti di bagian ini adalah membenchmark atau mencontoh atau melihat kompetitor kita itu kira-kira punya keunggulan apa saja. Kemudian nanti ada membangun pengujian dan prototip produk di sini untuk melihat kira-kira layak enggak sih alternatif yang saya buat ini untuk diteruskan lebih lanjut. Nah itu gambaran ya tahapan-tahapan yang akan kita kita akan lalui selama 1 semester ini. Nah, di dalam kita melakukan pengembangan produk itu kadang-kadang ya disebutkan ya ada inovatif produk. Apa sih inovatif produk itu? Gitu. Apa sih produk inovatif itu ya? Produk inovatif itu kalau kita lihat di gambar ini begitu ya. Ya kira-kira mana yang disebut sebagai produk inovatif? Ini semua sama, mobil-mobil ini adalah brand dari Chevrolet gitu kan. Ya Chevrolet seri Camaro ya, ya sama lah kayak Toyota itu kan ada Toyota Avanza, Toyota Fortuner, ada juga Toyota Innova macam-macam. Ini seri Camaro. Ya kalau kita lihat semua mobil yang ada di gambar ini mulai gambar atas sampai bawah sekalipun semuanya dikatakan produk inovatif. Tapi kita akan mengatakan produk inovatif ini ada zamannya. Ya, tidak semuanya ini merupakan produk inovatif yang terus kita katakan inovatif sampai saat ini. Ya, tetapi ini kita katakan produk inovatif tetapi pada zamannya mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu kita akan bisa mengatakan bahwa inovatif itu ya sangat relatif gitu dari sisi waktu. Ya. Begitu pula kalau kita lihat ya gambar yang nomor 2 ini pun juga beberapa orang mengatakan produknya sebagai produk inovatif. Ya apa yang menjadi suatu highlight di sini ya. Kenapa ini sama produk semangka ini kok kenapa dikatakan produk inovatif?
Oh ternyata setelah kita analisis, ternyata semangka yang digambar sebelah kiri itu memang bentuknya bundar gitu ya, sehingga boleh jadi pada proses pendistribusian dengan menggunakan truk ya atau armada transportasi kita ya, itu rupanya beberapa kasus itu menunjukkan banyak spesies yang mungkin terbuang ya, karena bentuknya itu lingkaran bundar begitu ya, sehingga ada celah-celah kosong di antara tumbukan-tumbukan buah semangka ini. Maka dikembangkanlah sebuah semangka yang bentuknya kotak ya, dengan nggak tahu nih mekanismenya apakah dengan rekayasa genetika ataukah dengan menggunakan sebuah cetakan begitu ya, sehingga dia bentuknya menjadi kotak. Nah ini menjadi lebih mudah ketika dibawa, space-nya terbuang itu masih akan berkurang. Nah ini pun juga dikatakan produk inovatif ya, walaupun sebetulnya kita tidak merubah sama sekali ciptaan Allah gitu ya, yang namanya semangka ini ya, kita hanya mungkin memposisikan supaya bentuknya menjadi kotak ya. Tetapi ini juga mengatakan produk inovatif, sehingga sebetulnya inovatif ini dalam konteks ini kita akan mengatakan ya barangnya mungkin sama tapi dibentuk dalam sebuah tampilan yang baru, orang akan mengatakan ini adalah inovatif. Ya. Berikutnya gambar yang lain di sini kita bisa lihat. Ya, ada Univac 1 tahun 51, kemudian ada personal komputer yang banyak sekali dipakai orang-orang di era tahun 90-an untuk bekerja. Kemudian ada laptop, kemudian ada notebook, ada personal komputer yang model all-in-one. Kemudian sampai sekarang kita mengenal ada yang namanya smartphone yang memiliki handphone yang memiliki kemampuan yang tinggi, yang smart, sehingga dia bisa menyaingi gitu ya, bahkan menyaingi atau mengungguli kemampuan komputer yang di zaman yang lampau gitu ya. Maka pergeseran ini pun juga dikatakan sebuah pergeseran inovasi dari sebuah produk ya. Kemudian contoh yang lain, produk yang dikatakan produk inovatif itu bolehlah kita katakan seperti ini. Sekarang kita mengenal prosesor, ada Intel Core i5, i3, i7. Dulu kita mengenalnya ada Core 7 ya, kemudian ada IC sederhana seperti ini. Bahkan kalau kita tarik lagi mundur, ternyata IC ini adalah gabungan dari beberapa peralatan elektronik, yaitu resistor, transistor, dan elektronik kondensator. Ya, nah ini kalau kita lihat lagi ke belakang, oh ternyata itu orang membuat resistor bentuknya kayak gini, vacuum tube. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini berarti apa? Sebuah produk inovatif itu boleh jadi semakin kesini itu akan semakin kecil, tapi punya kemampuan lebih bagus, lebih canggih. Nah ini bolehlah menjadi salah satu indikator bahwa produk itu adalah produk inovatif. Dengan semakin kecilnya barangnya, dengan semakin kecilnya namun memiliki kemampuan yang jauh lebih besar. Nah, ini juga dikatakan sebagai produk yang inovatif. Nah contoh yang lain dari teks inovatif itu bolehlah kita ilustrasikan seperti ini. Ya, sekarang kita punya smartphone yang ternyata smartphone itu tidak hanya punya fungsi untuk nelpon, tapi sekarang bisa digunakan untuk nonton YouTube, digunakan untuk nonton TikTok, bikin video-video singkat, ya, karena ada kameranya, ya, kemudian ada memori yang besar, ya, kemudian ada fitur dia bisa jaringan 5G dan lain sebagainya. Maka ini pun dikatakan inovatif, ya. Kenapa? Karena dia memadukan beberapa fungsi-fungsi yang ada dalam produk-produk yang terpisah. Bahkan sekarang kita temukan banyak sekali handphone kita yang lebih kecil, yang lebih sederhana itu, tapi punya kemampuan yang tidak kalah dengan yang namanya kamera DSLR. Nah ini juga dikatakan produk inovatif karena dia memiliki kemampuan untuk menggabungkan beberapa fungsi dari produk-produk yang lain. Ya ini juga contoh yang lain produk yang inovatif, tapi saya kira sama dengan tadi penjelasannya bahwa dua produk berupa handy camera sama kamera LCD ini ya, LCD screen projector ini, ternyata ada produk itu yang diblendedkan jadi satu produk. Merek Sony, dia tidak hanya bisa merekam tapi juga bisa dia memproyeksikan sehingga bisa berfungsi sebagai proyektor juga. Ya kira-kira begitu. Nah dari berbagai macam contoh itulah kemudian para pakar itu mencoba mendefinisikan apa sih sebetulnya inovasi itu. Ya, apa sih inovasi itu? Oh ternyata inovasi itu adalah pengembangan atau penciptaan solusi, ya, produk, teknologi, dan proses manufaktur ataupun bisnis yang baru untuk meningkatkan nilai perusahaan dari aspek finansial maupun aspek non finansial secara dramatis. Jadi kalau kita bicara inovasi, itu berarti kita menciptakan sebuah solusi yang baru, ya kita ciptakan produk yang baru,
menciptakan teknologi yang baru, ya, tidak hanya berupa produk maupun teknologi, tapi juga proses manufaktur, ya, atau bisnis yang baru, sehingga nilai perusahaan kita itu bisa meningkat, ya. Kemudian kalau nilai perusahaan kita meningkat, kita akan mendapatkan keuntungan finansial yang lebih besar lagi atau secara dramatis. Ya, kadang-kadang tidak hanya finansial, tapi juga non finansial. Ya, contoh sederhana kalau finansial itu begini ya Bapak sekalian. Kita bikin sebuah laptop misalnya baru, laptopnya bisa dipetuk, bisa dilepas sehingga bisa menjadi tablet. Kemudian dia bisa layar touchscreen, ya. Kemudian dia punya prosesor yang tinggi, ya. Maka kalau ini kita jual, harganya bisa meningkat berkali-kali lipat sehingga keuntungan perusahaan menjadi semakin banyak. Maka ini kita sebut sebagai keuntungan aspek finansial. Tapi ada produk inovatif itu yang tidak mendatangkan keuntungan finansial, tapi justru mendatangkan keuntungan non finansial. Bentuknya apa? Bentuknya begini kira-kira. Ya, sebuah produk yang mendatangkan aspek finansial yang non finansial tinggi itu kira-kira begini. Ya. Jadi kalau kita misalnya nih kita ngopi nih misalnya ya, kita ke Starbucks ya. Nah, kita tahu nih kalau kita beli cup Starbucks itu kalau kita pakai take away itu kan cupnya itu kan dari kemasan plastik ya atau styrofoam yang mungkin plastik atau styrofoam ini akan membebani lingkungan kita karena tidak mudah diuraikan. Ya. Maka perusahaan ini cukup aware dengan lingkungan, dia mengembangkan sebuah cup yang dari bahan tertentu, dari bahan hayati misalnya ya, sehingga barang itu ya tetap bisa menampung air, tidak rembes, kemudian bisa menahan panas begitu ya. Tetapi nanti kalau dibuang itu nggak membebani lingkungan. Bahkan mungkin perusahaan ini membuat itu rugi karena lebih mahal. Tapi dia tetap melakukan itu. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan sebuah keuntungan non finansial yang dramatis. Apa keuntungannya? Berupa peningkatan image perusahaan, bahwa perusahaan Starbucks ini aware terhadap lingkungan, ya, save the environment dan lain sebagainya, sehingga dia dikenal sebagai perusahaan yang peduli lingkungan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah keuntungan aspek finansial yang didapat dari kita mengembangkan sebuah produk. Nah, jadi yang dikembangkan sama produsen ini apa? Ya tadi cup yang tidak membebani lingkungan, yang tidak merugikan lingkungan, ya, tapi masih punya fungsi untuk menampung air, ya, menampung minuman panas dan lain sebagainya. Ya, sehingga yang dikejar dalam kita melakukan inovasi tidak harus keuntungan finansial, tapi juga keuntungan non finansial. Nah, kemudian berikutnya, ya, bagaimana caranya kita itu melakukan inovasi? Ada dua pendekatan besar. Inovasi itu bisa jadi kita mengembangkannya itu dengan dasar pull, market pull. Dengan cara apa? Kita nanya pada si konsumen. Contoh tadi misalnya, kita mau mengembangkan sebuah produk Avanza yang harganya lebih dari 125 juta. Lalu kita berpikir kan, gimana caranya membuat produk ini supaya harganya itu masih dalam kemampuan beli si konsumen kita. Maka kan dia berpikir tuh otaknya kan, ya apa caranya membuat sebuah mobil yang harganya itu masih masuk, tapi ada unsur inovasinya. Ya, misalnya dengan cara dia membuat misalnya adalah dashboard tidak dari bahan plastik yang plastik yang mahal, gitu, tapi dia dari bahan daur ulang, misalnya seperti itu. Nah, ini kan muncul inovasi. Kenapa? Karena dia tahu si konsumen ini nggak mau beli mahal-mahal, misalnya begitu. Nah, tapi ada juga produk-produk yang dikembangkan dengan pendekatan inovasinya itu adalah market push. Market push ini apa? Technological development. Jadi dia melakukan research, kemudian dia menemukan sebuah produk baru itu, ya, saya perkenalkan launching baru itu modelnya itu fiturnya begini. Ya, mungkin konsumen belum minta seperti itu, belum minta, tapi dia sudah berpikir bahwa ini harus diinovasikan seperti ini, ya. Ya, apa contohnya kira-kira yang model market push? Ya, dia mendevelop nih, ya kita lihatlah produk-produk seperti prosesor dan sebagainya itu kan selalu dia mencari cara begitu ya, bagaimana supaya performa dari prosesor itu selalu meningkat, ya. Oh, dari yang semula 1,7 menjadi 3,4 misalnya. Gimana caranya? Oh, berarti core-nya harus diginikan.
dari yang semula core-nya itu adalah core duo ya, duo kan ada yang dual core gitu ya, jadi core to duo. Core to duo nanti dijadikan model core I gitu kan, jadi diapakan ya, ini dapatnya dari mana? Dari research. Ya, nah, jadi pendekatannya dua seperti ini. Ada yang dia dapat idenya dari konsumen, ada yang dapat idenya dari sebetulnya riset pengembangan sebuah produk. Nah, pertanyaannya kira-kira cara bagaimanakah yang paling ampuh? Ya, ada macam-macam sebetulnya ya. Di sini nggak ada rumus pasti. Tapi ada perusahaan yang mencoba mengembangkan dua hal. Yaitu dia dengan cara market pull, dia narik konsumen maunya apa, dia tahu dulu. Kemudian dari sisi research and development ini dia melakukan sebuah penelitian sehingga nanti bisa ketemu di tengah-tengah. Sehingga satu sisi dia si konsumen itu dicari informasinya kayak apa, dia tahu kebutuhan konsumennya kayak apa, kemudian di sisi belakang ya di back end-nya si researcher itu disuruh berpikir kira-kira gimana caranya untuk melakukan pengembangan yang lebih baru lagi. Jadi digabungkan nanti. Nah, inilah yang disebut sebagai combine effect, ya, combine methodology. Jadi menggabungkan antara pull dan push system, ya. Oke, ya. Yang lain ada lagi juga yang lain ya. Di dalam kita mengembangkan itu selain market pull, teknologi push, ya, ternyata ada juga yang kita kenal sebagai society demand. Society demand, kebutuhan society, masyarakat, ya. Biasanya yang terkait dengan terkait dengan society demand adalah isu-isu lingkungan gitu ya. Jadi kenapa kok dikembangkan misalnya kresek ya, plastik ramah lingkungan dari bahan serat-serat umbi-umbian. Nah, karena banyak masyarakat khususnya lembaga swadaya masyarakat itu yang protes ya untuk orang-orang itu harus mengurangi sampah plastik. Maka ini membangkit sebuah ide untuk membuat sampah plastik, tapi bukan dari bahan plastik, itu kan dari bahan oil ya, bukan dari bahan oil, tapi dari bahan sari-sari makanan umbi-umbian, sehingga muncullah sebuah plastik itu yang ada di pasar begitu ya, memang berbeda dengan yang plastik yang umumnya kita gunakan. Nah, ini munculnya dari mana? Desakan civil society, tuntutan masyarakat. Oke, ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Pak? Masih belum, Jin, Bapak. Ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ingin bertanya, Pak? Silakan, Pak. Untuk seperti dari yang segitiga ini, market pull, teknologi push sama society demand. Kalau perihal seperti saat ini tentang COVID ini, Pak, untuk produk-produk yang menyesuaikan dengan COVID ini atau protokol kesehatan, apakah masuk ke tiga hal ini, Pak? Demikian. Gimana produk-produk apa? Seperti masalah saat ini tentang COVID ini, Pak, produk-produk yang disesuaikan dengan pandemi ini apakah masuk ke dalam tiga hal yang memicu inovasi ini, Pak? Demikian. Itu ya, kalau kayak vaksin begitu ya. Bentar ya, Pak. Bentar, mohon maaf, Pak. Ini saya ada panggilan, Pak. Ya, kalau kita bicara tentang vaksin itu memang ada ya. Kita nggak berangkat dari market pull ya, kita nggak berangkat dari situ gitu ya. Tapi nggak berangkat juga dari market push gitu ya. Tapi kita berangkat dari tuntutan kondisi aktual gitu ya. Mungkin lebih tepatnya kepada society demand begitu ya. Dengan adanya pandemi COVID ini kan orang-orang minta untuk social distancing dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang ini kan basically dia itu kan orang makhluk sosial yang nggak bisa diasingkan dari pertemuan dengan orang-orang lain, sehingga untuk mempercepat perbaikan kondisi pandemi ini kan orang-orang itu kan berpikir wah ini kalau masih terus begini terus nggak ada vaksin dan lain sebagainya kita nggak akan bisa ketemu. Makanya ada tuntutan society yang
apa ya yang muncul sehingga mendorong para saintis gitu ya dan lain sebagainya berlomba-lomba untuk mencari apa namanya cara untuk bisa menghasilkan vaksin yang ampuh ya. Ya kira-kira mungkin gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Bapak kalian saya mohon maaf ya Pak. Ini saya tadi di kontak ya sama Pimpin karena ini apa namanya kami ini saya kembali lagi bertugas untuk ngerunning program vaksinasi besok Senin dan ini apa diminta untuk gabung rapat karena saya yang pegang data semua master itu di saya Pak. Jadi saya mohon maaf ya ini mungkin harus saya cukupkan dulu sampai di sini nanti kita lanjutkan ke pekan depan ya. Karena ya ini yang pegang data itu saya jadi saya harus handle ke sana dulu ya Pak. Ya. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi ini adalah gambaran begitu ya bahwa sebuah kita mengembangkan sebuah produk itu ada fase-fasenya begitu ya. Ada hal konsep dari produk yang perlu kita perhatikan gitu ya, dan juga ada dari mana arah gitu ya produk ini mau kita kembangkan. Apakah lebih didominasi oleh market pool, kebutuhan pasar, apakah didominasi oleh rasa curiosity dari seorang saintis ya dia menemukan sebuah teknologi baru ya yang kita sebut sebagai technological push ya atau adanya tuntutan dari masyarakat untuk mengharuskan ada sebuah produk-produk baru yang launching di pasar. Ya, mungkin ini dulu Pak yang bisa saya sampaikan. Saya harus bergabung ke sebelah ya karena sudah ditunggu ya. Mohon maaf ya karena beberapa saat belakangan ini direktorat saya betul-betul luar biasa kepadatannya sehingga jadwal harus ada penyesuaian ya. Saya akhiri dulu Bapak.